Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 dalam program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Saya belajar dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan demikian, saya bacakan. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami dikasihi, yang bagi kami adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita dan pengampunan dosa. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judulnya adalah ucapan syukur dan doa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan tidak hanya sekali mengucap syukur, tetapi selalu dan selalu bersyukur. Mengapa hal ini dilakukan? Mengingat hanya Allah yang patut menerima segala hormat dan pujian atas karyanya yang menarik mereka dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang sangat istimewa dan bukan hasil usaha manusia. Hal itu Rasul menyadari bahwa kenyataan akan penyebaran Injil dengan pertumbuhan iman jemaat Kolose itu berpusat pada karya Yesus Kristus dan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, patutlah ia bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama,
Bersyukur atas karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan umat yang telah mau menerima Injil Yesus Kristus. Jemaat yang telah mau menerima Injil Yesus Kristus. Jemaat Kolose telah menyambut kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang diberitakan oleh Epafras. Dan Epafras mendengar berita Injil itu dari Rasul Paulus di Efesus. Dijelaskan di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri Injil berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Ayat 2 dan 4. Dan merupakan firman kebenaran. Ayat 5 bacaan kita hari ini, serta berita kasih karunia, ayat yang ke-6, yang diperuntukkan bagi seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bersyukur atas karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan umat yang imannya ditujukan kepada objek yang tepat, yang benar, yaitu pribadi Yesus Kristus. Jemaat di Kolose telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang kedua, meskipun banyak ajaran-ajaran dan guru-guru palsu yang berkembang di Kolose, dan mereka tetap teguh, tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga adalah bersyukur atas karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan umat yang setia menjadi murid Yesus. Paulus menghargai sikap jemaat untuk menjadi murid Epafras, hingga mereka mengenal kasih karunia Allah yang benar. Ayat yang ke-6. Tentu saja dengan penekanan bahwa Epafras adalah hamba Kristus yang setia. Epafras telah menjadi model yang diteladani oleh jemaat. Ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan ulang ayat 9 sampai 14 dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun, selalu mengucap syukur dan bahkan selalu mendoakan jemaatnya. Mengapa? Sebab di dalam doa ucapan syukur, di dalam syukur dan berdoa, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan, dan sukacita serta mujizat terjadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian renungan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur atas kesempatan pagi hari ini. Kami telah diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan merupakan anugerah yang sangat besar. Dan biarlah kesempatan ini kami pakai, kami gunakan dengan tuntunan terang firman Tuhan pagi ini. Agar aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Baik di tempat kerja di kantor, di tempat kerja di perusahaan, di tempat kami berstudi sekolah pendidikan bagi anak-anak. Tuhan terus memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan bagi anak-anak kami, cucu kami, sehingga mereka senantiasa dipersiapkan menjadi generasi-generasi yang kuat dan teguh di dalam iman. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas hari ini, kami belajar selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, dan kami selalu rindu dan terus mendoakan saudara bersaudara di dalam Tuhan, sehingga kami semua diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu hari ini. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.